Ustadz, ya. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum, apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, mohon maaf nih, agak sedikit terlambat dari yang direncanakan. Iya, tadi pagi udah dikasih kabar. Jamnya mepet-mepet ya. Hari ini ada 5 kajian online kita. Wih, 5 kajian online, Ustadz. Subuh, pagi, siang, nanti sore, nanti malam. 5. 5 ya? Masya Allah. Ternyata lebih capek. Kajian online tuh lebih capek Mas daripada kajian ketemu langsung. Nggak tahu, saya merasakan seperti itu. Iya, sama. Kalau kajian langsung ketemu orang, kayaknya lebih ini gitu, energinya lebih dapat gitu kan, terdorong oleh audiens. Tapi kalau online itu cukup lelah juga. Iya, betul. Satu, kita kan nyerap energi dari audiens kan, mereka semangat pengen belajar, dapat vibrasinya. Terus kedua, lebih interaktif kali ya, kita bisa ngeliat mukanya dan lihat ekspresinya dan sebagainya. Iya, Masya Allah. Sehat Mas selama Ramadan? Sehat selama Ramadan? Alhamdulillah. Ya, ini di rumah terus, saya udah 3 bulan nih di rumah. Saya 3 bulan keluar tuh cuma 3 kali apa 4 kali. Tapi juga sama online juga banyak ya, Mas Aidil ya? Oh iya, alhamdulillah kan kita memang kita ada kelas rutin selain yang ini duit kan kan. Kemudian ada lagi yang kelas malam Selasa sama Kamis, tapi itu Mas Rey yang jadi hostnya. Kalau saya yang kelas siang, kalau Mas Rey yang malam. Kalau saya Rabu sama Sabtu, kalau Mas Rey Selasa sama Kamis. Dan itu bisa ada yang di install live, tapi bisa juga lewat Zoom, tergantung kondisinya. Terus itu yang rutin ya tadi, di luar dari yang biasalah permintaan request dari sini, request dari sana, itu ada aja sih. Alhamdulillah. Iya, awalnya juga Ustadz, ketika ada pandemi COVID ini serba agak bingung juga, kira-kira gimana nih kita ngisi kajian segala macam. Karena ketika ada corona langsung di-cancel semua sebenarnya. Iya, undangan itu semua pada Ustadz mohon maaf cancel. Tapi belakangan kita menemukan format baru dengan online seperti ini. Ya, betul. Betul, itu hanya di bulan Maret aja kan orang masih kaget, masih belum tahu kan. Tapi habis itu udah mulai masuk April udah ini. Sama itu sekarang lagi sibuk bikin rekaman video Jadi kan memang udah lama sekali. Udah lama sekali kan materi-materi itu mau dimasukkan ke dalam YouTube, tapi YouTube-nya yang bisa diakses lewat aplikasi. Kan kita punya aplikasi Monesa tuh, ya kan. Tapi kan naruhnya tetap di YouTube, tapi hanya bisa diakses lewat aplikasi. Gitu. Nah, supaya lebih terarah lah, nggak terlalu ada 2 macam sih, ada yang untuk umum, ada yang lewat aplikasi. Nah, sekarang selama ini kan nggak pernah sempet nih bikin, sekarang alhamdulillah malah di rumah malah bikin itu terus. Jadi kalau orang pada bilang, kenapa? Ya, jadi tanpa disadari ada hikmah yang bisa kita ambil juga keadaan seperti ini kan. Iya, jadi ketika orang lain pada komplain, waduh bosen di rumah, waduh apa, saya bilang, lah saya malah nggak cukup waktunya, saya bilang kalau bisa PSBB-nya dipanjangin lagi, dia belum selesai videonya soalnya. Iya. Gitu, karena masih ada beberapa kelas baru jadi, kemarin kan yang Islamik juga, terima kasih loh kemarin dikasih rekomendasi Ustadz Isa ya. Jadi kemarin? Jadi alhamdulillah jadi. Ustadz Isa. Ya. Nah yang Islamik kan juga kemarin kita rekam juga, rencana mau kita masukin juga nanti di kelas-kelas kita. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 kelas, 8 kelas. Satu kelas itu ada sekitar 5 sampai 8 modul. Satu modul itu ada sekitar 4 sampai 7 video. Kebayang, ada ratusan video yang mesti dibuat. Iya, Insya Allah. Jadi nanti itu gimana bentuknya? Online gitu buat orang yang mesen kelas gitu ya? Iya, betul. Jadi kajiannya ada 2, ada kajian yang umum gitu
ya, yang memang kita lepas, ada yang memang orang mau belajar khusus untuk kelas sertifikasi lah. Gitu. Jadi ya alhamdulillah lagi produktif lah. Ini teman-teman makin banyak, gitu. Teman-teman juga produktif semua ya. Iya, mudah-mudahan. Gitu. Iya, mungkin juga saya nyapa beberapa teman-teman. Teman-teman, ini namanya Mas Edil Akbar. Beliau guru saya di bidang keuangan. Jadi sebenarnya siang ini saya yang mau belajar banyak sama Mas Akbar. Oh, aduh, balik. Karena dari pagi saya udah banyak ngomong, jadi saya akan banyak kedengar hari ini. Waduh, ini justru teman-teman saya malah pengen belajar nih, sama Ustadznya langsung. Ini kan selama ini kita kalau ngomong hijrah finansial, Islamic Financial Planning, ya muncul saya gitu kan. Orang agak-agak nggak percaya tau sama saya kalau ngomong, dan reputasinya bukan reputasi syariah soalnya. Oh gitu ya. Berarti wajah menentukan. Mas, wajah menentukan berarti ya? Wajah cukup menentukan, Tat. Wajah sama perilaku dan kelakuan, Tat. Iya, jadi orang kalau bilang syariah, meskipun saya waktu pas kemarin ngajar udah pakai baju koko, udah pakai kopiah gitu kan, tetap aja nggak percaya orang. Tapi sebenarnya itu juga ya kurang benar juga sih, harusnya orang jangan lihat penampilannya kan, tetap harusnya lihat ilmunya. Iya. Dan teman-teman, ini saya sampaikan bahwa di sini Mas Akbar kan kelihatannya, wih gimana gitu, ini ilmu keuangannya termasuk ilmu syariahnya juga, masya Allah ini. Iya, ini buat teman-teman saya juga nih, inilah Ustadz Hilman yang selama ini mungkin cuma lihat di TV gitu ya, lihat di YouTube, lihat di di flyer, di sebaran kan udah seminggu kita sebar flyer nih, Tat. Jadi mereka udah tanya nih yang mana sih Ustadz gitu kan. Ustadz Hilman ini biasanya sama Mas Rey ya, Tat ya, jalan ya, Tat ya. Sama tahun lalu Mas Rey ya. Iya. Tahun lalu kita 10 kota ya dengan Ray kan, keliling finansial. Iya, betul. Tahun lalu harusnya Ramadan ini juga jalan lagi, cuman ya karena kondisi di rumah. Iya, betul, karena Covid. Kita tetap jalan tapi lewat online kan. Online ya, iya insyaallah. Malah Mas Akbar sebenarnya kalau saya lihat dengan online-nya jadi lebih menjangkau lebih banyak orang. Betul, Tat. Iya kan? Iya. Kemarin juga agak lebih rendah gitu. Betul. Kemarin itu saya diminta sama UJK, Tat. Itu mereka yang nonton itu kebetulan lewat Zoom, tapi lewat Google Meet ya. Itu yang ikutan itu dari Aceh sampai NTB. Ada 180 orang ikutan materi ya, seminar ya. Itu 1 jam setengah. Lebih luas yang ikutan. Nah, ini ada Mbak Ila baru masuk, baru join. Ustaz sepertinya sinyalnya agak ketahan. Ya. Oh, Mbak Ila, waalaikumsalam. Mbak Ila, tahun lalu ya Mbak Ila ya. Itu ada Mbak Ila tuh, tahun lalu katanya jadi MC di acara. Masya Allah. Iya, Mbak Ila, apa kabar? Mbak Ila, Masya Allah, lama nggak ketemu nih. Tapi Mbak Ila, teman-teman Kenkom makin produktif juga semuanya sekarang, Masya Allah. Iya, makin di rumah makin produktif malah sebenarnya ternyata ya. Sebenarnya kalau ada yang nyiapin programnya, kalau ada yang nyiapin produknya sih kita jalan terus sebenarnya. Iya. Ya kan? Cuman teman-teman yang bikin program ini kewalahan capek apa enggak gitu kan? Iya, kitanya masih apa Tat ya? Karena malah sekarang orang juga selama di rumah pengennya yang bermanfaat, yang berfaedah gitu kan. Justru kalau kita tidak mengisinya, kalau kita tidak mengisi dengan hal-hal yang baik, maka mereka akan terisi dengan hal-hal yang kurang baik kan begitu. Iya, betul. Terutama balik ke topik Yuk, gimana? Balik ke topik hijrah finansial. Kan banyak teman-teman yang masih bingung gitu, masih bingung atau mungkin pengen hijrah cuma masih setengah-setengah. Sebenarnya kita bicara yang Ustadz ngomongin dulu deh selama setahun kemarin, hijrah finansial itu apa sih, Tat? Itu kampanyenya apa gitu loh, maksudnya apa supaya juga teman-teman ngerti gitu paling enggak. Oke. Jadi kan begini, hari ini tuh hijrah tuh kan jadi kalimat yang menjadi trending lah ya
Di beberapa sosial media, di beberapa platform orang bicaranya hijrah. Itu adalah sesuatu yang baik ya. Sebagai bentuk dakwah, campaign dakwah itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi memang harus lebih didalemin gitu. Pola hijrahnya mau apa gitu, seperti apa. Nah, Ustadz karena memang backgroundnya S1, S2, dan S3-nya memang bidang keuangan syariah gitu ya. Maka saya melihat ada sisi hal yang harus kita hijrahkan. Di antaranya adalah urusan keuangan, urusan finansial. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Ustaz Hilman, kenapa harus finansial? Kenapa harus keuangan? Kita melihat ada 3 alasan kemarin. Malah ada 4 sih. 3 alasan tuh yang paling utama begini. Pertama, urusan finansial itu adalah urusan yang paling banyak menyibukkan kita setiap hari. Iya nggak sih? Iya, betul. Kita dikasih waktu sama Allah 24 jam. Gitu ya. Hampir 14 jamnya kita habiskan buat aktivitas keuangan, untuk aktivitas ekonomi. Kalau urusan, mohon maaf ya, kalau urusan misalnya ibadah ritual yang sifatnya ritual seperti hanya sholat, kemudian yang lain gitu, itu kan hanya beberapa waktu saja gitu dalam kehidupan kita. Misal yang paling mudah sholat deh. Sholat itu kan sehari 5 kali yang wajib. Sekali sholat butuh berapa menit misalnya. Misalnya butuh sekali sholat butuh 10 menit. Atau ya 5 menit, 10 menit lah, tergantung senioritas biasanya. Gitu. Tergantung keadaan gitu ya. Jadi kalau dikalikan dalam sehari cuma 50 menit atau 1 jam lah yang kita hadirkan buat sholat. Tapi buat urusan finansial, buat urusan keuangan, buat urusan ekonomi, kita habiskan sampai 14 jam. Ada yang bilang gini, enggak, saya cuma 8 jam aja kok, berangkat pagi, kemudian pulang sore, masuk jam 8, pulang jam 5. Itu kan yang tertulis. Tapi implementasinya nggak kayak begitu gitu. Kita mungkin Ustadz tinggal di Sentul atau di Bogor, kerja di Sudirman, masuk jam 8. Pasti kan berangkatnya nggak jam 8 dong, berangkatnya jam 5 apa jam 6 kan. Kemudian kita keluar kantor jam 5. Kemudian sampai rumah kan nggak mungkin jam 5. Pasti nyampainya jam 8 atau jam 9. Setelah itu pun kadang-kadang kita nggak langsung tidur. Kita masih buka handphone, kita masih buka laptop, kita masih buka MacBook, yang kemudian masih ngurusin besok ngurusin apa lagi gitu. Jadi Masya Allah, hampir dari sekian lini waktu yang kita habiskan dalam hidup itu buat ngurusin finansial. Artinya, kalau urusan finansial yang kita korbankan banyak waktu untuk itu, enggak digarap atau enggak dikelola dengan cara yang baik menurut kacamata Allah aturannya, kita akan menjadi pribadi yang rugi banget gitu. Yang lucu adalah begini, udah mah urusan keuangannya nggak dapat, urusannya nggak maksimal gitu ya, udah mah nggak maksimal, ditambah nggak sesuai lagi dengan aturan Allah. Jadi double kill gitu. Udah mah kita nggak dapat urusan dunianya, kita pun juga nggak dapat urusan akhiratnya, jadi kan sayang banget gitu Mas. Nah, oleh karena itu, alasan pertama, kenapa kita harus ngurusin finansial atau keuangan, karena ini adalah bab yang sangat penting yang benar-benar dibahas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yang menjadi alasan kita adalah, ternyata bab finansial itu atau bab keuangan itu adalah bab yang paling banyak menghadirkan sengketa dalam kehidupan kita. Faktor yang seringkali bikin orang berantem tuh keuangan atau urusan ekonomi deh, urusan bisnis. Iya nggak sih? Suami istri misalnya yang paling sederhana, suami istri ketika awal menikah dia saling mencintai, nggak mau dipisahkan, engkau yang paling pertama dan engkau yang segalanya. Mohon maaf, bertahun-tahun dia menikah, ketika dilanda dengan persoalan keuangan bisa goyah. Ya nggak Mas Akbar? Betul, ya. Adik kakak waktu kecil bermain bersama, kemana-mana bareng. Ketika besar mereka bisa saling memenjarakan karena urusan apa? Keuangan, bisnis, urusan ekonomi. Malah yang paling menyedihkan begini Mas Akbar, ada seorang anak yang berani memperkarakan ibunya untuk masuk ke dalam penjara itu karena urusan harta. Ketika ayahnya meninggalkan warisan, kemudian ibundanya pakai buat kebutuhan anaknya. Ketika anaknya tumbuh dewasa, dia mencari hartanya itu, kemudian dia berani memenjarakan ibunya karena urusan harta. Betul kan? Maka kalau dalam Al-Quran, Mas Akbar dan juga teman-teman yang menyaksikan siang hari ini, Allah itu buatkan satu ayat full satu ayat yang menjadi ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, dan ternyata Masya Allah ayat yang paling panjang itu tentang urusan keuangan. Surat Al-Baqarah 282.
Okay. Yang headline pertamanya dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau melakukan transaksi utang piutang maka catatlah. Jadi bab utuhnya keuangan, headline pertamanya tentang hutang piutang. Dan berapa banyak, mohon maaf, hari ini orang yang kemudian terpenjara hidupnya, gelisah hidupnya, muncul banyak konflik hidupnya karena urusan keuangan, terutama hutang piutang. Ya. Okay. Maka alasan kedua kenapa penting kita harus memahami tentang ilmu finansial dan kemudian hijrah finansial, karena itu bab keuangan adalah bab yang sering kali menimbulkan sengketa di antara kita. Yang ketiga, ini Mas Akbar yang paling penting. Yang ketiga itu adalah karena ternyata ketika nanti kita kembali kepada Allah, pertanyaan pamungkas yang akan Allah tanya kepada kita adalah tentang keuangan, tentang harta. Ya. Kan dalam hadis dikatakan begini, tidak akan bergeser kaki seorang manusia sebelum dia ditanya 4 pertanyaan oleh Allah. Pertanyaan pertama, umurnya digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ilmunya diamalkan untuk apa? Yang ketiga, fisiknya dipakai untuk apa? Masya Allah, ketika masuk pertanyaan terakhir, sekaligus ini menjadi pertanyaan pamungkas adalah Allah bertanya tentang hartamu. Dan yang paling menarik, ketika bicara harta, ketika bicara keuangan, itu pertanyaannya bukan satu, Mas Akbar. Tapi pertanyaannya 2. Min aina iktasabah, dari mana harta yang kamu dapatkan? Wa fima anfaqah, dan dibelanjakan untuk apa harta itu? Umur cuma sekali ditanyain, fisik cuma sekali ditanyain, ilmu cuma sekali ditanyain, tapi harta 2 kali. Dari mana dan kemana? Makanya kalau Ustaz melihat begini, profesi financial advisor itu penting banget. Karena setidaknya dia akan memandu, akan mengarahkan, akan membawa orang-orang yang kemudian bisa mendengarkan ilmunya dalam tata kelola keuangan. Nah, maka oleh karena itu, ya kenapa kita menghadirkan hijrah finansial dan sekaligus juga Ustadz yang langsung ya bertanggung jawab dengan program itu, saya benar-benar terjun langsung dengan bab itu, karena saya melihat masih banyak persoalan dalam urusan keuangan kita saat ini. Jangan sampai begini, banyak orang yang, ya mohon maaf ya, hari ini memperbaiki urusan hijrah dalam hal spiritual gitu ya, hijrah dalam hal yang lain, tapi sisi finansial mereka tidak hijrah. Ujungnya adalah kita tidak menemukan keberkahan dalam kehidupan kita. Itu aja sih sebenarnya awal. Iya. Ya, spiritnya sebenarnya sama, Tat. Jadi saya sendiri kan mulai tahun 2003, Tat. Waktu itu 2003-2004. Saya pulang ke Indonesia itu kan tahun 2000, kemudian pulang, kemudian jadi perencana keuangan di Indonesia, gitu ya. Terus waktu itu ada satu hal yang mengganjal di hati saya pas pulang. Saya bilang, saya udah mulai ngajar, bikin sekolah perencana keuangan. Saya bilang, ini kok ilmu yang saya ajarkan ini ilmunya orang bule ya, gitu, ilmu kapitalis gitu kan. Nah, terus waktu itu udah mulai tuh proses pencarian waktu itu. Saya bilang, perubahan saya cuma satu, buku yang paling benar itu adalah Al-Quran. Udah nggak ada lagi yang lain. Gitu. Jadi kalau mau mencari sumbernya, pasti dari situ, ya kan? Nanti dibantu dengan hadis, gitu kan. So jadi pegangan saya cuma 2 itu, Quran dan hadis. Jadi kalau saya mau mencari, pasti diatur, pasti. Meskipun saya nggak hafal dan saya nggak ngerti apa-apa, dan saya nggak pernah belajar agama, saya nggak pernah nggak masuk pesantren, masuk pondok gitu ya. Tapi pegangan saya cuma 2 itu. Jadi saya hanya percaya Quran dan hadis, dan saya harus mencari. Jadi waktu itu proses pencarian, jadi saya sama teman-teman berlima waktu itu. Salah satunya kawan kami almarhum ya, Irfan Sukar, itu dia di Malaysia waktu itu lagi ngambil S3. Nah, kita kontak dia karena waktu itu 2003 Malaysia baru mulai. Ya, dan kebetulan pakai namanya juga, namanya Hijrah Institute, mereka bikin namanya. Jadi kami belajar ke sana. Ya kan? Tapi waktu itu masih ada ketidakpuasan karena semata-mata masih ini belum menyeluruh, ini hanya menyentuh ke urusan produknya aja. Gitu. Jadi kami ngerasa bahwa ini belum 360 derajat nih, ini baru hanya 180 nih, baru satu kaki, belum ada balance 2 kaki. Jadi kami proses lagi, kita cari. Kami ketemu Ustadz Safi Antonio, kami ketemu Ustadz Ponco Iwan Ponco ya.
terus sampai akhirnya saya belajar juga dengan Ustadz Profesor Din Samsudin, itu sampai akhirnya jadilah terbentuklah modul perencanaan keuangan syariah yang ternyata memang sama persis. Ini dari hasil mencari nih, saya nggak punya background apa-apa, background saya keuangan konvensional gitu ya. Sampai akhirnya itu, dan kita coba kupas tuntas gitu ya dengan para ulama-ulama, ini udah benar belum. Dan memang pada hakikatnya ternyata salah satu materi yang banyak dibahas dalam Quran itu muamalah, dan salah satu yang besar juga adalah tentang keluarga ya, family ya, keluarga. Gitu. Jadi kan ini kan ranahnya masuk tadi selain hukum dagang, tapi juga masalah hukum keluarga, gitu ya, mengatur masalah keuangan di keluarga, mengatur masalah waris, mengatur masalah dan semuanya masalah keuangan. Itu mestinya ketemu Ustadz 15 tahun yang lalu, kita kerjain bareng tadi. Malah saya 15 tahun lalu masih di mana ya? Masih di SMA mungkin. Dia tahun berapa tuh Mas Ahmad? Tahun berapa waktu itu? Itu tahun saya jadi gini, waktu Malaysia bikin kelas itu, saya ke Malaysia tuh bolak-balik 2004 kan. Kalau nggak salah sekitar Februarian 2004, itu 3 bulan saya bolak-balik. Tapi balik lagi itu ada rasa ketidakpuasan gitu, kita masih melihat, karena pada saat mereka bicara masalah produk keuangan, saya dan teman-teman waktu itu udah membantu di Indonesia untuk launching produk sukuk yang pertama waktu itu Indosat. Ya, kebetulan salah satu partner kita Triple S Sekuritas, itu kami mensupport si Triple S Sekuritas untuk melaunching si sukuk itu, sukuknya Indosat ya. Jadi secara produk keuangan alhamdulillah waktu itu insya Allah kita udah paham. Jadi ketika masuk ke materi, saya bilang ini masih satu sisi nih, saya bilang kita masih ngomongin produk nih. Saya bilang saya ada yang kurang, saya pengen tahu pengaturannya gitu kan. Saya pengen tahu benar seperti yang Ustadz bilang tadi, apa asal usul uang, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana cara memanage resikonya gitu kan dalam keluarga. Dan ternyata ada gitu, kita sebagai kepala keluarga terutama ya dikhususkan untuk melindungi atau melindungi dirilah kepada ahli waris kita, misalnya pasangan, bahkan dikasih tahu jumlahnya berapa, yang 12 bulan biaya hidup, 12 bulan tempat tinggal, itu kan disebutkan secara detail dalam Quran gitu. Ya makanya saya ketika bicara hijrah finansial, kalau saya sebenarnya Mas Akbar nggak mau terjebak pada bicara produk gitu. Saya nggak mau bicara pada hal yang sifatnya jualannya apa gitu. Saya lebih pengen bicaranya kepada hal yang filosofis, kepada hal yang fundamental. Bahwa hari ini, terutama di tengah masyarakat kita, tatanan dan pemahaman mereka terkait dengan keuangan itu harus ditumbuhkan dulu gitu. Betul. Contoh gini yang paling sederhana, Mas Akbar. Masih banyak di tengah kita yang menganggap bahwa jadi orang Islam tuh nggak usah kaya. Itu kan menjadi dogma yang seakan-akan masuk, padahal menurut saya itu keliru. Gitu. Betul. Dengan kemudian mereka menggunakan alasan bahwa Nabi kan juga dulu hidupnya miskin, tidurnya di atas tikar, pakai bantal batu bata, kemudian pelepah kurma, seperti itulah kemudian. Bahkan Nabi pernah perutnya diikat pakai batu untuk nahan kelaparan. Jadi seakan-akan potret itu yang digunakan sebagai prinsip dalam hidup, padahal kan itu nggak begitu gitu cara membacanya gitu. Rasul itu kaya, tapi cara hidupnya sederhana kan gitu, bahasa yang benar gitu. Rasul tuh kaya, kan ketika menikah dengan Khadijah harus menyiapkan 100 unta merah betina, kemudian jadi investor, kemudian berdagang sangat luar biasa. Rasul tuh kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Nah beda nih sama kita, kan kita ini sama Nabi cuma beda-beda dikit aja kan. Kalau Nabi tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit tidur kan. Kalau Nabi makannya dikit, kalau kita dikit-dikit makan kan gitu. Nah, pemahaman itu yang harusnya kita hadirkan gitu, bahwa Rasul itu kaya, Islam itu mengajarkan kita untuk kemudian bekerja, berikhtiar. Nah, tapi ketika nanti berikhtiar, ikhtiarnya seperti apa? Kan itu jadi pembahasannya ke situ. Termasuk juga ketika bicara tentang hijrah finansial, nggak usah mulai dari pembicaraan lembaga keuangan dulu. Itu kan ranahnya sangat jauh gitu. Itu bukan ranah kita gitu. Jadi kondisi ekonomi kita yang masih menganut dual sistem ekonomi, dual sistem banking yang
kita juga nggak bisa ngotak-ngatik itu gitu. Ya sudah, berarti mulai dari mana Ustadz? Mulai dari pola belanja kita, mulai dari pola konsumsi kita, mulai dari zakat, infak, sodakoh kita. Jadi hal-hal yang simple, tapi itu adalah Islam banget gitu. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang Islam. Nah kita kadang suka lanjut gini, suka langsung bicaranya kepada hal yang tinggi, tapi fundamentalnya belum kuat. Sehingga yang terjadi adalah obrolan yang saling menimbulkan kecurigaan dan perdebatan. Dan saya tuh, Masya Allah ya paling menghindari lah perdebatan-perdebatan yang tidak menghadirkan value gitu. Karena ya jadi capek sendiri gitu Mas. Kita mau, misalnya kayak orang nih nanya nih, ya ini yang langsung ke simpel gitu, kayak ya Bang Syariah dengan Bang Konven gitu kan. Ustaz gimana nih? Bang Syariah dengan Bang Konven, beda atau sama? Ya tentu jawabannya pasti beda gitu. Terus ketika, sama aja Ustaz. Makin dijelaskan, makin diarahkan, makin juga kemudian kita hadirkan jawabannya, mereka malah makin ngeyel. Sama aja Ustaz saya ngalamin. Jadi kan susah gitu. Ininya tidak terbuka, ininya juga nggak lembut. Yang ada kita jadi capek. Saya lihat fenomena itu yang ada. Dan yang paling mengerikan Mas Akbar, kadang-kadang itu semua datang bukan dari orang lain gitu perdebatan itu. Justru juga muncul dari para ulama sendiri gitu Mas Akbar. Jadi ya kadang yang membenturkan kita itu bukan orang-orang kita gitu ya, tapi ustadz juga yang mungkin mereka memahaminya beda, sehingga membenturkan apa yang kita pahami, sehingga ujungnya jadi rame gitu. Padahal kan ya kalau kita belum bisa menghadirkan kesempurnaan dalam praktek keuangan kita, jangan tinggalkan yang sedikit kan begitu kita memahami. Setuju. Ya memang kita belum bisa menghadirkan kesempurnaan, pengen sempurna banget sesuai dengan kaidah. Kalau mau rubah kudunya begini gitu ya, susah tuh. Kita ya harus memberikan kelegaan hati, kelegoan. Kadang fikih itu luas, yang sempit itu bukan fikihnya tapi hati kita. Betul. Jadi itu yang saya rasakan, sehingga saya nggak mau terjebak ketika bicara hijrah finansial itu lebih kepada campaign produk. Tapi saya lebih pengen menguatkan filosofis itu kepada masyarakat, sehingga mereka memahami, oh yes, saya harus hijrah finansial. Ya, termasuk juga tentang tentang financial planner, advisor, ini penting dihadirkan untuk mereka. Karena kan ya sekarang tuh kita serba sulit Mas. Di Indonesia tuh serba sulit katanya. Banyak orang kaya kurang soleh, banyak orang soleh kurang kaya. Itu penyakit itu. Orang kayanya kurang soleh, orang solehnya kurang kaya. Nah, jadi itu persoalan juga sebenarnya. Jadi ketika bicara hijrah finansial memang lebih kepada melibatkan hati kita untuk kemudian mau berhijrah di jalan yang baik, khususnya pada bab finansial. Gitu Mas. Betul. Setuju sekali, Tan. Saya sangat setuju, karena memang dalam proses pencarian kita waktu itu kita temukan, kita juga sama, kita coba menghindari dari perdebatan masalah produk. Lagi pula kan produk itu sudah ada yang ngawasin, udah ada tugasnya, gitu ya. Udah ada orang yang bahkan mungkin lebih ahli dari kita, ya kan. Ada Dewan Pengawas Syariahnya yang berasal dari Dewan Syariah Nasional, yang berasal dari MUI. Itu kan nggak main-main pada saat mereka mengeluarkan fatwa. Oke, ini produk seperti ini tuh udah hasil kajian dari berbagai macam level. Jadi kita nggak menyentuh ke arah itu gitu kan. Karena kita nyentuhnya adalah ke arah bagaimana kita sebagai manusia yang kita bisa berbuat secara pribadi gitu ya, bahwa sedikit demi sedikit lah kita mulai berhijrah gitu ya. Dan kita selalu mencoba mengajak teman-teman bahwa Islam ini nggak hanya cuma tatanan pelajaran yang kita belajar, tapi Islam ini harus kita selami sebagai suatu gaya hidup gitu. Ya, jadi dalam setiap keseharian. Jadi Islam is a way of life gitu kan. Dari mulai tadi cari rezekinya, kemudian mulai menyimpan uangnya, mulai menabungnya, mulai berinvestasinya, mulai berbaginya, itu kan semua ada semua dan semua diatur. Dan semakin kita pelajari, kemarin waktu pas di kelas ada satu orang Nasrani kita ikutan di kelas kita kemarin. Baru semalam dia WhatsApp saya, dia bilang gini, luar biasa ya Quran itu ya, semuanya ada. Dia ngomong gitu tadi, masih ada nih, nanti screenshotnya saya kirim ke Anda. Mungkin nggak tahu nonton apa enggak ya. Kayaknya bentar lagi masuk Islam nih, insya Allah. Bentar lagi dapat hidayah, insya Allah.
dia sampai bilang sama saya gini, udah jangan dibahas tak gue pindah agama. Habis itu dia bilang gitu. Saya bilang enggak, tenang aja. Saya bilang kamu pindah agama itu karena hidayah. Saya bilang saya nggak akan pernah memaksakan. Tapi yang paling penting adalah kita bahas bahwa apa yang dikatakan dalam Quran itu universal dan itu bisa kita terima. Iya, dia bilang itu dahsyat banget tuh kan, Quran kalian tuh dahsyat. Ini keluar dari statementnya agama lain dan saya lupa kalau dia bukan non muslim gitu ikut kelas. Jadi apa namanya, kita ngomong apa adanya aja kan di kelas kemarin kan. Jadi kita bahas satu-satu. Akhirnya juga dari Ustadz Isa juga kemarin kan cukup bagus sekali pembahasan masalah waris ya, karena biasanya kan salah satu problem yang paling banyak terjadi di kita kan waris ya. Dan sayangnya memang tatanan di Indonesia sendiri pemerintah belum masuk tuh. Kalau di luar negeri tadi pengalaman ya teman saya di Singapura sama di Malaysia, saya punya teman orang Indonesia jadi dia salah satu dari cucu pahlawan nasional lah ya. Nama kakeknya itu jadi salah satu jalan yang besar di Jakarta ya. Nah, dia cucunya dan dia anak perempuan satu-satunya, cucu perempuan satu-satunya, dan dia ahli waris satu-satunya. Jadi dia itu punya apartemen milik keluarga di Singapura. Nah, apartemen itu dijual kan. Ya. Nah, waktu pas dijual itu MUI-nya Singapura masuk kan. Jadi dia bilang, Anda cucu perempuan satu-satunya kan? Cucu satu-satunya, iya. Perempuan, iya. Berarti Anda hanya bisa terima sekian. Sisanya sekian kami tahan. Kalau nanti ada ahli waris yang lain, which is pamannya dia atau saudara laki-laki dia, meminta bagian. Jadi negara masuk kan. Ya, jadi jadi dia pada saat jual apartemen itu nggak dikasih keseluruhan gitu ya. Kalau haknya dia 7/8, dia dapat 7/8, 1/8-nya ditahan kan. Gitu. Ya hebat. Wow, ini negara yang dulunya memang banyak muslim gitu ya, tapi kemudian sekarang lebih banyak mayoritasnya non muslim gitu, tapi mereka sangat concern gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Kan kalau ada hal-hal yang positif kita senang gitu pelajarin itu tadi ya. Iyalah. Ya memang kita harus banyak belajar sih dari luar gitu. Kalau saya melihat juga begitu Mas Akbar, ada beberapa yang prakteknya memang tidak menyebutkan syariat. Betul. Secara brand bukan syariat, tapi kalau dilihat secara orientasi yang dibangun dari produk itu adalah syariah sebenarnya. Ya kan? Ya walaupun kita hari ini kadang juga terjebak pada istilah gitu ya, branding yang dimainkan. Sehingga tidak sedikit juga nama syariah itu menjadi terdegradasi karena ulah oknum juga di antara kita gitu. Ya kan? Misal Mas Akbar juga pernah mendengar ada, ya mohon maaf ya, properti syariah menggunakan nama syariahnya, tapi pada akhirnya mereka tidak amanah sehingga menjatuhkan nama syariah itu sendiri gitu. Jadi ya jangan terjebak juga pada penamaan itu. Sehingga kemarin kita menyimpulkan sama Ray ketika hijrah finansial itu, hijrah finansial bukan hanya sekedar merubah kamu dari produk yang konven ke syariah, bukan hanya itu. Betul. Itu adalah bagiannya, oke, tapi bukan hanya itu. Tapi hijrah finansial adalah bagaimana membuat kamu untuk punya pandangan dan orientasi dalam urusan keuangan yang sesuai dengan kebenaran menurut Allah dalam kehidupan kita, kira-kira begitulah. Jadi fokusnya nggak nembak ke situ. Kalaupun nanti itu menjadi turunan daripada program-program kita, produk-produk kita, maka yaitu adalah konsekuensi logis yang harus kita lakukan. Karena ya hari ini ketika kita mendapatkan misalnya nih praktek lembaga keuangan syariah yang masih belum sempurna, ya jangan tinggalkan seluruhnya. Justru kita harus kemudian ikut dan coba berkontribusi. Kalau nggak bisa mendukung, jangan menjatuhkannya. Kalau nggak bisa mendukung, jangan menghinanya. Ya memang nggak bisa juga kita apple to apple antara bank konven dengan bank syariah. Yang satu usia 65 tahun, yang satu usianya baru berapa sekarang? Berarti 25 tahunan gitu sekarang ya. Kan jadi nggak ketemu gitu cara pandang untuk membandingkan itu. Secara likuiditas juga jauh, secara juga ya program juga pasti beda. Jadi nggak apple to apple kalau membandingkan dengan itu. Ya udah, kembali lagi pada iman aja, keyakinan kita, perasaan hati kita lebih kemana sih arah. Dan merujuk misalnya kepada ini Mas Akbar, kan banyak orang yang gelisah hari ini terkait dengan bab riba. Ya, saya sampaikan sedikit. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menurunkan ayat riba, itu berproses kan, nggak langsung sekaligus. Dimulai dengan surat Ar-Rum ayat 30 kalau nggak salah.
kemudian diturunkan dengan surat Ali Imran, kemudian diturunkan dengan An-Nisa, kemudian sampai terakhir baru Al-Baqarah. Itu kan bertahap. Tahapan ini kalau saya lihat, ini adalah cara dakwah kita juga terhadap orang-orang yang hari ini masih berkecimpung pada bab itu. Betul. Oke. Ya, kan psikologis orang tuh tidak sama semua. Ya, keadaan orang tuh tidak sama semua. Mungkin dia belum bisa meninggalkan semuanya, oke. Yang penting di dalam hatinya dia sadar bahwa ini ada yang salah. Ya. Adapun kapan dia akan hijrah serius meninggalkan seluruhnya, itu kembalikan kepada dia pribadi. Betul. Karena Mas Akbar, yang saya temukan hari ini banyak fenomena di mana teman-teman ya yang menangkap itu secara sepintas, tidak dipahami lebih dalam. Ujungnya yang terjadi bukan kemaslahatan, tapi yang terjadi kemadharatan. Ya. Saya banyak menemukan teman-teman kepala divisi di sebuah perusahaan karena mendengar kalimat ini haram, langsung dia tinggalkan begitu saja tanpa dia ada tarbiyah dulu dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya. Yang ada shock pada akhirnya. Ketika shock, dia kehilangan segala macamnya, semuanya habis, keadaannya juga kurang kuat, ujungnya jadi malah istrinya minta cerai, anaknya nggak sekolah, rumahnya diambil, kendaraannya nggak punya, dia nggak punya pekerjaan. Ya, ini kan jadi sesuatu yang kok jadi begini gitu. Padahal kan Islam itu ngasih solusi. Harusnya syariah itu ngasih jalan. Nah kalau yang terjadi adalah seperti itu, gimana tuh Ustaz Hilman? Nah makanya yang salah itu bukan syariah. Yang salah adalah oknum yang kurang memahami tentang keadaan yang dimaknai secara benar terkait dengan syariat. Ya. Makanya kalau ada yang gini nih, kalau ada pandangan dari teman-teman terkait dengan Islam tuh nggak mungkin salah. Yang salah pasti pandangan kita terhadap Islam. Ya. Islam tuh mudah, Islam tuh nggak ribet. Yang sering kali ribet bukan Islamnya, tapi kitanya. Kitanya yang bikin ribet tuh kitanya sebenarnya. Ad-dinu yusron. Agama ini mudah. Maka carilah kemudahan-kemudahan gitu dalam setiap apapun yang bisa kita hadir. Tapi dengan prinsip bahwa yang benar tentu benar, yang salah tetap salah gitu. Ya. Jadi lebih kepada ini sih, lebih kepada pemahaman kita yang utuh terkait dengan ya perkembangan ekonomi syariah yang ada hari ini. Itu Mas. Betul, Tat. Setuju, Tat. Saya pernah lihat, baca di mana saya lupa tuh, ada yang mengatakan bahwa salah satu contohnya adalah sholat kan. Jadi sholatlah kamu meskipun hidupmu belum benar. Sholatlah kamu meskipun kamu bermaksiat. Karena sholat itu jangan ditinggalkan, karena itu adalah pegangan kita terus. Gitu. Meskipun kita di luar masih ngaco. Sama juga dengan ini. Jadi mencoba hijrah masuk ke Islam, mencoba produk-produk Islam. Meskipun menurut kita masih belum sempurna dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Itu pegangan kita. Dicoba. Karena kalau nggak dicoba, siapa lagi yang nyoba kalau bukan kita kan gitu. Yeah. Dan benar kata Ustadz, banyak sekali di luaran justru sebenarnya, ini juga kita bahas juga di kelas yang rencana keuangan syariah, itu salah satunya adalah di Jepang. Di Jepang itu, ini contoh ya, di Jepang itu banknya kan bank paling besar itu namanya bank pos. Jadi dia pakai kantor pos sebagai, ya ini juga buat teman-teman yang belum ikut kelas syariah mungkin bisa dapat info juga. Nah di bank pos itu, kalau kita taruh uang, kita nggak terima bunga. Bunganya 0. Kita malah dicas. Dicas apa? Dicas biaya penitipan. Lah, ini kan sama aja dengan deposito wadiah sebenarnya. Iya. Kata di bank pos katanya, kan saya terima uang Anda, saya simpen, saya jaga uang Anda. Kalau Anda butuh saya kasih, saya bikin catatannya. Saya mesti dibayar dong, kata si banknya. Ya kan? Sebagai lembaga yang menjaga uang Anda. Ya kan Anda sifatnya nitip sama saya, jadi saya nggak perlu kasih bunga, jadi bunganya 0, nggak ada bunga. Itu saya terkaget-kaget dulu waktu saya kebetulan pernah tinggal di Jepang tahun 85 sampai tahun 91 ya kan, dan ada kantor, dan di kantor pos itu kita nggak ada pelayan bank, nggak ada kasir, nggak ada CS, kita sama mesin ATM aja. Mesin ATM itu gede sekali, besar sekali, dan zaman dulu tuh semua transaksi kayak setor tunai, tarik tunai itu udah bisa di mesin ATM, dan itu perilakunya seperti itu. Jadi bank itu dia bilang saya nggak kasih bunga kan, gitu. Ya, nah terus kemudian itulah sebabnya kenapa orang-orang di Jepang kalau dia mau mengembangkan uangnya dia, memutarkan uangnya dia, itu dia harus berinvestasi.